Aduh, ini semua udah disemprot belum sih? Pakai udah buka. Ini udah kafenya. disemprot belum? Ah, ini belum. Ini perlu didisinfektan. Dasar kamu. Jangan ngatur-ngatur, ini daerah kekuasaan saya. Nah, jangan terlalu dekat, Nay. Jangan terlalu Jatah dekat. preman. Kita harus jaga. Ini sebenarnya bukan karena social distancing, tapi lebih karena emang nggak mau deket-deket aja Harap kayaknya. feeling aja ya. Tapi sebenarnya yang lagi rame bukan cuma kitanya aja nih yang pengen cari informasi. Ada juga yang rame yang viral katanya kalau sudah minta informasi atau mau ngecek ke rumah sakit, malah bisa. rumah sakitnya tidak memberikan prosedur yang Akses, sesuai. Nggak mau. Misalnya gitu. Oh, tidak mau memberikan tuh misalnya, oh kayaknya nggak apa-apa disuruh pulang aja. Ini masih viral sih memang ya. Padahal dalam gitu. gejala gitu-gitu. Udah masa ada gejala. Ini kan atau orangnya- sebenarnya gini, Ini kan orangnya. atau sebenarnya gini, kapan sih aku boleh periksa? Oh iya, boleh Ya kan? ngecek misalnya gitu ya. Apakah aku perlu misalnya periksa benar-benar. sekarang? Apakah nunggu misalnya sampai demam atau apa? Iya, kapannya ya? Atau berapanya? Iya. Berapa apa? Berapa atau ya berapa biayanya? Biaya. Udah daripada ngobrolnya sama Coba mama. dong di disinfektan dia. Udah kita ngobrol aja dia sama yang beneran ngobrol jelas sama deh. yang beneran Nggak ajak aja. aku Sama nih. saja. Oh, sama beneran. Nggak mau sama ajak aku nih, Pak teman Firman sejawat aja. loh. Tapi kan sebenarnya memang wajar ya di tengah kadang-kadang Nitya merasa begini, orang mungkin panik karena mereka tidak tahu atau tidak dapat informasinya dengan benar atau memang ada beberapa yang harus dikasih tahu secara berkali-kali misalnya gitu. Kayak tadi beberapa hal yang kalau saya gejala ke rumah sakit gitu akan langsung ditangani kah? Kapan saya perlu untuk tes misalnya? Bu? Iya. Nah, kalau kita sudah punya, sebenarnya orang akan pergi ke rumah sakit atau ke dokter kan kalau dia udah punya gejala. Pak, Yang gejalanya panas apa 38 sebenarnya yang terus derajat itu ya? kemudian sekarang ini lagi jadi suspek ya. Kita terduga gitulah. Panas, kemudian dia batuk. Pada saat dengan demam dan segala macam datang terus bilang saya mau tes corona atau gimana? Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kan karena semua orang panik, jadi siapapun juga begitu kita panas sedikit atau batuk sedikit terus langsung minta tes corona. Ya, karena pergi ke arah situ. Iya. Nah, kalau dia misalnya, kalau itu memang kalau udah ada gejala klinik nggak masalah. Bisa, memang kalau itu indikasi buat dites gitu. Itu mungkin yang juga perlu dipastikan masuk di dalam protokol yang kemarin Pak Jokowi menyebutkan Protokol ada medis itu yang ada 4 dan 5 sekian ya. macam protokol. Nah, ada nggak protokol untuk publik yang mencurigai dirinya sendiri terjangkit virus harus apa? Oke. Nah, atau saya mungkin pikir atau gitu. mungkin mulai dari ini deh. Semua orang kan sudah banyak mendengar, tapi kayak tadi Mamat aja lupa ODP itu apa, PDP itu apa. Belum jangan sampai nanti ada yang typo bilang suspek padahal bukan gitu kan ya. Diralat jadi sehat. Atau diralat jadi sehat. Ini kan bikin kacau aja. Iya. Kita boleh bahas satu-satu Itu, mungkin ya. iya, Kalau- itu istilah baru kan. nggak semua ODP orang. orang dalam pemantauan. Oke. PDP misalnya itu pasien dalam pengawasan. Tapi kalau ditanya, coba bahasa Inggrisnya apa sih? Dua-duanya itu apa sih bedanya? Gitu kan? Keduanya namanya suspek. Karena sudah ada kecurigaan kan ke arah situ. Tapi ada gejala maksudnya. Enggak, kecurigaan bahwa dua-duanya itu sebenarnya mau ke arah corona gitu. Tapi kalau pasien dalam pengawasan itu berarti dia udah jadi pasien, dia udah dirawat. Oke, sudah dites berarti ya. Udah dites. Sedangkan kalau masih orang dalam masih dipantau, Pantauan. itu bisa aja kalau kontak Atau pulang dari negara yang atau memang pulang dari negara positif. yang memang terinfeksi corona. Gitu. Jadi sewajarnya kalau misalnya memang sempat kontak atau pulang dari negara yang memang ada kasus positifnya, Iya. baiknya sudah mawas diri, self quarantine selama 14 hari kalau ada gejala diperiksa karena semua sudah masuk dalam kategori ODP. Iya, betul. Ya, oke. Baru setelah Cuma itu kalau itu tidak jelas seperti minggu lalu digoreng oleh media wali kota Bogor ODP. Nah, ketika orang tidak paham apa itu ODP dan PDP itu menjadi wah itu wali kotanya di Bogor juga sudah kena. Padahal namanya ODP itu tadi siapapun yang baru pulang dari luar negeri atau misalnya di dalam tracing ada apa namanya? diduga kontak. Gejala. Ya, kontak. Misalnya Pak Menhub dinyatakan positif,
siapa saja yang Ya. ada di sekitarnya kan itu masuk ODP. Ini ada pertanyaan yang paling penting nih sebenarnya. Berapa yang harus dibayar dan apakah memang sebenarnya kita harus bayar? Kapan enggak? Nah, Eijkman kan sudah menjadi salah satu rujukan nih sekarang Nah, untuk cek. katanya nggak perlu karena bayar. kita itu sudah menjadi satu rujukan, itu ada persyaratan. Syaratnya adalah tidak berbayar, Oke. gitu. Mat, Tidak besok berbayar. langsung ya. Iya, tapi dia kelihatannya kayaknya sehat banget. Sehat. terlalu sehat. Tapi Kulit kalau aja misalnya higienis nih. tapi Mat, misalnya nih kan kamu merasa sehat nih, tapi kalau misalnya gratis kamu pengen nggak ngecek? Pengen, karena kan banyak kasus yang tidak bergejala juga gitu. Yang Bisa, Bu. Nah, oke. Jadi sekarang karena ini nih tesnya nih nggak murah loh, gitu. Tesnya tuh tidak murah, gitu ya. Sehingga perlu ada kayak penapisan dulu. Siapa sih yang berhak untuk Oke. mendapatkan servis seperti Oke. itu, gitu. Ya, mereka kita pastinya adalah mereka yang sudah punya gejala panas dan kemudian batuk. Terus kalau misalnya dia lebih lanjut, itu pasti pemeriksaan X-ray-nya itu mungkin sudah ada sedikit kelainan. Mungkin tahapannya kali, Bu. Waktu dikatakan bahwa lembaga Eijkman itu bisa, itu semua langsung kontak dan berbondong-bondong mau minta dites. Tes. Padahal kita sendiri sebagai suatu fasilitas laboratorium itu tidak bisa menerima walk-in. Oke. Jadi kita bukan levelnya bukan kayak itu tuh yang kita bisa datang terus kemudian Ya, saya ya, minta ya, dong kayak cek diperiksa. kesehatan biasa Enggak. gitu ya. Kita harus melalui pelayanan kesehatan. Jadi apakah itu dari itu tadi mau dari rumah sakit mau dokter nggak jadi masalah klinik apapun di mereka itu mengambil swabnya. Ya. Mengambil swabnya, kemudian nanti ada formulir yang memang harus diisi. Tadi riwayat perjalanan penyakitnya, apakah dia pernah kemana gitu. Terus ada gunanya hal-hal seperti itu karena kan kita pengen tahu tuh dia dapatnya kira-kira dari mana ya. Oke. Jadi kalau dari manajemen pelayanan, lembaga Eijkman ini bukan lembaga yang berhadapan dengan end user ya. Bukan. Ya, Jadi ya. dia menerima Rujukan. rujukan dari institusi yang lain. Ya. Oke. Oke. Mahalnya memangnya berapa sih, Bu? Mahalnya berapa ya? Gitu. Jadi kita coba-coba nih, kita coba-coba menghitung berapa sih sebenarnya bahan-bahan kimia ya yang diperlukan untuk satu tes. Itu kurang lebih itu sekitar ya dekat-dekat 1 juta gitu. 700, 800, 850 gitu. Bayar 1 juta itu kalau di tahap mana? Kalau kita kan ini kan ODP kan sudah ada tadi kecenderungan kalau kata Bu Hera. Nah, ini tahapan mana yang kita harus bayar hampir 1 juta tadi? Dan di mana yang ditanggung oleh pemerintah? Tadi saya kepo juga. Oke, ditanggung oleh pemerintah kan kalau misalnya itu sudah menjadi rujukan dari pelayanan kesehatan. Karena Yankes apapun juga kan dia harus punya patokan. Kapan dia harus mengirim untuk pemeriksaan laboratorium ini, tes ini kan. Berarti kalau yang pakai BPJS ke Vaskes menggunakan Nah ini nggak ada BPJS. urusan sama BPJS, nggak ada urusan sama itu, pokoknya dia tidak bayar gitu aja. Oke, kalau ke Vaskes gitu ya. Tapi kalau ke misalnya rumah sakit biasa, Iya rumah sakit apapun. berarti nggak perlu bayar yang 1 juta itu? Enggak, untuk tesnya ya. Untuk tes. Kalau untuk rumah sakitnya lain lagi urusannya. Oh, oke. Tesnya sendiri. Tapi kalau yang memang kelihatannya sehat nggak perlu ya, Bu ya? Kayak Mamat gitu berarti nggak usah ya? Enggak, kita rumahkan saja dia. Kita makan saja. Seneng Pak Ustadz, nanti tes dia. kamu. Karena- Belajar dulu. Karena kalau Masa kita tes? bilang dia suruh libur, nanti dia nge-mall atau pergi ke puncak. Nah, itu juga. Jadi kita bilang kalau dirumahkan itu kayaknya seolah-olah punishment kan. Oke. Jadi Psikologik. Jadi sebelum dirumahkan mungkin kita harus memaksimalkan ini ya porsi dia di sini ya. Iya, Kayak betul. bawain minum Iya. gitu ya, Mat ya. Iya, Misalnya, kok lama Mat. banget. Tapi yang kita lakukan adalah denial. Tidak mungkin masuk, corona nggak ada di Indonesia dan sebagainya, sehingga itu dibaca oleh publik sebagai atau para aparat yang seharusnya siaga itu santai-santai saja.